Kalian pernah nggak ngerasain yang namanya kesurupan berjamaah? Gue pernah mengalami itu. Kejadiannya waktu gue invite camp ke SMA kelas 2 di salah satu desa di Jawa Barat. Jadi kita ngumpul di rumah angker tempat nginepnya pembina. Nah, sebelum masuk, temen gue yang bisa ngeliat, dia melihat ada sosok perempuan yang nunggu di pohon depan rumah itu. Tapi diam aja, akhirnya kita masuk semua dan duduk. Sampai ada satu temen cowok gue yang jalan ke belakang mau mengarah ke meja makan. Dia niatnya mau duduk di meja makan, tapi sebelum duduk temen gue teriak. Dia teriak, "Jangan duduk di meja itu." Tapi dia keburu duduk, dan setelah dia duduk langsung banyak teman gue kesurupan di waktu bersamaan. Setelah kejadian itu teman gue cerita, katanya waktu itu setiap orang di atas kita udah ada yang nungguin. Jadi gue mau cerita pengalaman koas forensik di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta. Bahkan forensiknya ini terbesar se-Indonesia. Tapi ini pengalaman temen gue sendiri. Jadi di tempat forensiknya ini terdiri dari 2 lantai. Yang lantai bawah tuh tempat visumnya, jadi yang ngerjainnya semuanya tuh di situ. Sedangkan di lantai 2 itu isinya itu ya tempat tidur kita, tempat diskusi, terus kantor juga ada di situ. Nah, kita kan ada jaga malam nih. Saat jaga malam adalah beberapa dari kelompok kita yang ganti-gantian lah, ada yang tidur di situ. Nah, teman gue ini tidur paling terakhir. Terus pagi-pagi teman gue nggak ada nih, dicariin semua orang nggak ketemu. Dan tahu nggak dia ada di mana? Dia ketemu lagi tidur di ruang bawah, which is tempat visum, tempat taruh jenazah. Padahal nggak ada yang mindahin sama sekali dan nggak ada CCTV sayangnya. Jadi kita nggak tahu kenapa bisa gitu. Aku mau kasih tahu salah satu kebohongan yang sering mungkin kalian pernah lihat iklannya di TV. Pasti kalian pernah lihat iklan yang tulisannya kayak gini. Minyak ini tidak mengandung kolesterol. Nah, minyak goreng yang kebanyakan di Indonesia adalah minyak kelapa sawit yang which is berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kolesterol itu adalah zat yang hanya bisa dibentuk oleh hewan, termasuk manusia. Jadi nggak ada tumbuhan yang bisa ciptain kolesterol. Jadi kalau ada yang bilang minyak mengandung kolesterol, itu bohong. Tetapi minyak goreng kelapa sawit mengandung lemak jenuh. Nah, si lemak jenuh inilah yang dapat menjadi kolesterol di tubuh manusia. Jadi lemak jenuh ini bahan dasarnya. Jadi minyak itu sendiri nggak mengandung kolesterol. Tapi kalau kita konsumsi minyak, lemak jenuhnya yang ada di minyak akan diubah tubuh kita menjadi kol. Ini juga banyak banget yang nanya, apakah air kelapa mempengaruhi siklus menstruasi? Ada yang bilang jadi tambah banyak atau deras, ada yang bilang jadi berlendir, dan mitos-mitos lainnya. Jadi, saluran pencernaan dan saluran reproduksi adalah 2 saluran yang berbeda. Nah, siklus menstruasi sendiri itu yang pernah aku bilang dipengaruhi oleh keseimbangan hormon wanita. Nah, hormon wanita itu sendiri dipengaruhi banyak hal, salah satunya psikis, faktor stres juga bisa. Jadi air kelapa itu nggak mempengaruhi si siklus menstruasi. Jadi nggak ada salahnya minum air kelapa pas lagi mens, malah bagus karena air kelapa itu tinggi elektrolit, terus tinggi potasium juga. Dan rendah gula bagus banget buat orang yang diabetes. Dan di penelitian terbaru, air kelapa juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Jadi nggak ada salahnya wanita menstruasi minum air kelapa, malah bagus kok buat kesehatan. Tapi tetap jangan berlebihan ya. Selama ini yang kita tahu, HIV/AIDS ini belum bisa disembuhkan. Ada obat yang hanya untuk menghambat perkembangan virus, tetapi virusnya masih ada di dalam tubuh seseorang. Nah, ternyata beberapa peneliti sampai pada akhirnya ada 2 orang yang sudah bisa sembuh total dari HIV/AIDS ini. Kasus pertama pada tahun 2007, ini kasus kedua baru diterbitkan atau diberitahu baru-baru ini. Nah, HIV/AIDS ini kan virusnya menyerang si sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, 2 orang ini mendapatkan transplantasi sumsum tulang sehingga bahasanya mendapatkan imunitasnya yang baru. Sehingga si HIV-nya ini udah tidak ada lagi atau tidak aktif lagi. Tetapi terapi ini tidak bisa dilakukan secara umum karena berbahaya dan resikonya sangat besar sekali. Ya, semoga nanti bisa diterapkan lebih mudah ya.